Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus IKMT, bil khusus Bapak Haji Jamaluddin beserta jajaran, para alim ulama, guru-guru kita semua. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada jamaah bertanya, kata dia Jibril itu kan tugasnya membawa wahyu Pak Ustadz. Betul. Dan wahyu itu sudah habis dengan berakhirnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, tak salah. Tak ada wahyu lagi. Jadi kalau begitu Jibril itu sampai sekarang menganggur lah Pak Ustadz. Pertanyaan itu tak salah. Yang salah itu kalau orang tak faham, dia baca sendiri, dia pikirkan sendiri, dia jawab sendiri, dia sesat sendiri. Adapun orang masih mau bertanya, masih mau mengaji, maka disuruh dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kalau tak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak punya pengetahuan, bertanyalah pada orang yang tahu. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di atas muka bumi itu manusia. Lalu kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, kenapa kau ciptakan di atas muka bumi itu makhluk yang hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu, itu dia jawabannya, sedangkan kami bertasbih. Jadi tugas pokok malaikat adalah bertasbih, sedangkan tugas sampingannya ada yang membawa hujan, ada yang meniupkan sangkakala, ada yang meniup sekali lagi bangkit dari kubur, ada yang membawa rezeki, ada yang membawa roh dari alam arwah ke alam rahim, ada yang datang mengelilingi majelis ilmu. Tapi tugas pokoknya di pangkal surat Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu, malaikat bertasbih. Itulah mengapa dalam Quran dikatakan yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard, semua yang di langit dan yang di bumi bertasbih. Nama katanya tasbih, bunyi kalimatnya subhanallah. Orang yang bertasbih itu namanya musabbihin. Nama masjidnya, inilah dia, Masjid Musabbihin, tempat orang-orang bertasbih. Jadi kalau ada jamaah musabbihin asik bercerita, keluarlah dia dari masjid. Kalau ada orang musabbihin banyak menceritakan aib orang lain, ghibah, namimah, tak sesuai dia. Ini perlu dijelaskan, karena sepanjang saya berceramah, baru inilah saya sholat di masjid yang namanya musabbihin. Ada masjid itu At-Taqwa, ada Al-Ikhlas, ada Al-Jihad, ada Al-Muslimin. Tapi dari Sabang sampai Papua, sepanjang jadwal tausiah Abdul Somad, baru inilah namanya Masjid Musabbihin.
tempat orang-orang bertasbih. Itu maka kata-kata ucapan selamat datang sama sambutan tak banyak, karena orangnya asik bertasbih. Di masjid lain kadang-kadang semua kata sambutan dari pengurus, kata sambutan mewakili, kata sambutan RT RW. Tapi di sini saya langsung Pak Ketua dan pendek aja. Tapi kalau orang paham mengerti dia. Kenapa? Karena jamaah nih sibuk bertasbih. Tapi jangan pula gara-gara sibuk bertasbih waktu ustaz ceramah pun bertasbih juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menciptakan malaikat, maka dia pun bertasbih mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian Allah ciptakan makhluk. Allah bersumpah, wal baitil ma'mur, namanya al baitul ma'mur. Satu hari malaikat yang mengelilingi Al-Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Dalam hadis sahih, malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur 70.000 sehari. Sejak diciptakan sampai hari ini tak berkurang. Hari ini 70.000, semalam 70.000, besok 70.000 sampai hari kiamat. Dan yang hari pertama sampai hari ini tak berkurang. Bunyi tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dia melihat malaikat yang bertasbih itu. Ketika dia turun ke bumi, rindu dia dengan Al-Baitul Ma'mur. Maka kata Allah, kau bangunlah bangunan yang setentang dengan Al-Baitul Ma'mur. Maka kalau dijatuhkan kerikil dari atas Al-Baitul Ma'mur itu tepat jatuh pas ke atas Ka'bah. Maka sama bunyi tasbih yang di atas dengan yang di bawah. Malaikat di Al-Baitul Ma'mur bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang di bawah pun waktu tawaf bunyinya sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kecuali dari rukun yamani ke hajar aswad berubah bacaannya, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah ibadah yang tak bisa dilakukan di tempat lain. Hanya dua tempat, di Al-Baitul Ma'mur dengan di Ka'bah. Tak bisa orang berkeliling di Simpang Limun subhanallah walhamdulillah, tak bisa. Bid'ah namanya, perbuatan yang dibuat-buat. Tapi ucapan tasbih itu bisa kita ucapkan di sini. Lalu kemudian kalau kita dengar petir menyambar, nampak kilat, menggelegar bunyinya, maka keluar dari mulut kita subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Anak-anak kita ajarkan begitu. Kalau ibu bapak nampak kilat petir menyambar, langsung ucapkan subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Anak mendengar, dia pun nanti akan melakukan itu. Nampaknya kilat, subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Orang sekarang enggak, nampak kilat langsung dipoto, update status. Kalaupun mau update juga update lah, tapi tulis di bawahnya subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Subhana, maha suci Allah, man yusabbihu bihi ar-ra'du, kilat dan petir pun bertasbih. Ternyata makhluk-makhluk planet-planet bertasbih. Matahari di tengah, sekelilingnya Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, bulan, semuanya berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin berjumpa dengan matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan.
walal lailu sabiqun nahar, tak mungkin malam mendahului siang. Wa kullu fi falakin yasbahun, semuanya beredar di garis edarnya, bertasbih mengagungkan Allah. Makhluk yang besar-besar bertasbih, malaikat. Tak pernah Nabi Muhammad SAW jumpa malaikat dalam bentuk aslinya waktu di dunia, waktu di bumi ini. Bertemu pertama kali di Gua Hira, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak dalam bentuk asli. Turun dari Gua Hira, nampak Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi, tidak dalam bentuk asli. Lalu kemudian ketika Nabi sedang duduk mengajar, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, jubahnya sangat putih, tapi orang di situ tak ada yang kenal. Kalau rambutnya berdebu, tak ada orang kenal, maklum, berarti dia musafir. Orangnya tinggal di situ, tapi orang di sekitar tak ada yang kenal. Zaman sekarang ada juga orang model begitu, tinggal di komplek tapi tak ada yang kenal, rupanya tak pernah ke masjid. Pas diumumkan mati. Kami tak ada yang kenal, kata sahabat. Rambutnya sangat hitam, jubahnya sangat putih. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi. Pertama ditanyanya, akhbirni anil iman, apa itu iman? Yang kedua, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Iman, Islam, ihsan. Dijawab Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar, ya, tahu kau siapa tadi yang datang itu? Tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril tadi datang dalam bentuk manusia, rambutnya hitam, jubahnya putih. Umar bin Khattab pun tak kenal bahwa itu Jibril. Tiba-tiba sekarang ada orang mengaku didatangi Jibril. Kalaupun bodoh, bodoh aja lah, jangan ditonjol, jangan ditonjolkan, betul, nampak betul. Tapi yang lebih aneh lagi, ada pula yang percaya, itu lebih bodoh lagi. Tapi alhamdulillah polisi cerdas, ditangkapnya orang yang ngaku Jibril tadi, tinggal tangkapnya pula orang yang mengaku Nabi. Karena kalau Jibril pasti jumpa dengan Nabi, kalau Nabi pasti berjumpa dengan Jibril. Dibawa ke kantor polisi, dua-duanya dikonfrontir. Tanya, kau Jibril? Iya. Kau Nabi? Iya. Pernah kalian jumpa? Tidak. Tangkap dua-dua. Bohong dua-duanya. Tapi yang dimuliakan Allah, kapan Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk asli? Waktu Isra Mi'raj. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi menengok bentuknya yang lain, maksudnya bentuk aslinya, inda sidratil muntaha, ketika di sidratul muntaha. Kenapa Jibril tak melihatkan bentuk aslinya ketika dunia ini? Tak muat. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna, 2 sayap, wasulasa, 3 sayap, waruba, 4 sayap. Tapi tak bisa digambar. Jibril malaikat yang bersayap tak bisa digambar. Tapi ada orang yang mencoba menggambarnya. Di 4 sudut kubah Masjid Hagia Sophia yang pernah dirubah jadi museum oleh Ataturk, dibalikkan lagi jadi masjid oleh Erdogan. Nanti panjang umur sehat badan, tengok di 4 kubah mereka gambar Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau ada suami ibu yang tak sembahyang, bawa ke situ tunjuk, bang itu Israel bang.
tapi itu hanya ilusi, hayalan. Malaikat tidak bisa digambarkan. Orang-orang yang melihatnya dijaga Allah supaya dia tidak menceritakan. Wali-wali Allah yang suci tidak mengumbar sebagai bahan cerita. Kalaupun melihat mereka bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Malaikat yang besar bertasbih, matahari dan bulan bertasbih. Kalau sebesar apa matahari itu Pak Ustaz? Bawa bola basket, bawa kacang hijau. Ini basket, ini kacang hijau. Begitulah lebih kurang perbandingan skalanya. Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Jadi kalau ada orang di komplek kita ini yang angkuh dan sombong, habis ini bawakan basket sama kacang hijau. Ini matahari, basket. Ini bumi, kacang hijau. Lalu kau sebesar apa tuyul? Apa yang kau sombongkan? Malaikat yang besar bertasbih. Matahari, bulan, planet bertasbih. Tapi ada makhluk yang kecil, dekil, busuk, bau, hitam, hidup pula lagi. Tak mau bertasbih. Jadi nama masjid ini bukan nama sembarang nama. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, musabbihin punya makna yang dalam. Tempat orang-orang menempatkan dirinya. Kalau dia bertasbih, dia bisa lebih tinggi daripada malaikat walaupun bentuknya kecil. Siapa dia? Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bersujudlah engkau kepada Adam. Malaikat yang besar, yang suci, yang mulia, yang bercahaya, yang tinggi. Ada makhluk yang hitam, yang rendah, tanah di bawah tapak kaki. Tapi ketika dia bertasbih, maka dia naik ke atas, bersujud kepada. Maka amal utama adalah tasbih. Dalam hadis Nabi dikatakan, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Kadang saya merasa disinggung melihat orang naik sepeda motor, lampu merah, berhenti dia, nampak mulutnya komat kamit. Masya Allah. Kena panas dia, kena debu dia, tapi mulutnya bertasbih. Coba tengok tuan, bertasbih. Kita pakai AC dingin sejuk, sumpah serapah, caci maki keluar dari mulut. Terus bilang sama kawan, dia itu tidak bertasbih Pak Ustaz. Kenapa? Tak usah tengok di samping helmnya ada handphone. Oh, sedang bercerita juga dia. Kita husnuzan. Jadi kalau lidah ini mau membicarakan aib orang, kalau lidah ini mau ghibah, kalau lidah ini mau namimah, tak ada lagi yang mau dicakapkan, berhenti bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tapi jangan gara-gara ini besok yang pegawai yang di kantor masuk hari Senin, orang mau urusan, gimana urusan KTP saya Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kira dari mana kau mengamal begini? Gara-gara ceramah Ustaz Somad semalam di Musabbihin. Maksudnya kalau sedang kosong, tasbih itu dua, satu di lisan, satu di hati. Yang paling bagus connect dua-duanya, mulut bertasbih, hati bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu di mulut, itu di hati. Sekarang banyak orang lain di bibir, lain di hati. Macam judul lagu pop. Tapi kalau mulut tak bisa, karena sambil ngobrol, sambil cerita, sambil ceramah, hati saja bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah
paling pendek. Agak panjang subhanallahil azim. Agak panjang subhanallah rabbiyal a'la. Agak panjang subhana rabbiyal azim. Lebih panjang subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lebih panjang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang lebih panjang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa banyak? Wadhkur rabbaka katsira. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah engkau pagi dan petang. Tapi bukan berarti siang malam tak bertasbih. Maksud pagi dan petang, awal hari terbit matahari bertasbih, petang hari tenggelam matahari bertasbih, lebih banyak daripada waktu yang lain. Habis sholat subuh bertasbih, habis sholat maghrib bertasbih. Awal pagi subuh, awal malam maghrib, tenggelam matahari masuk malam. Tak bisa Pak Ustaz, kami maghrib masih di jalan, habis isya. Habis isya pun tak sanggup, mau tidur malam. Mau tidur pun berat kali tertidur Pak Ustaz. Tengah malam waktu bangun tahajud. Tak juga terbangun Pak Ustaz, berarti mati. Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah? Allah itu kan suci Pak Ustaz. Ya, kalau dia suci, kenapa pula kita sebutkan dia maha suci? Marilah kita sucikan Allah. Berarti Allah itu kotor Pak Ustaz. Inilah orang kalau terlalu lama di laundry. Kain kotor disucikan, jilbab kotor disucikan, baju koko kotor disucikan. Kalau begitu Allah kotor, maka kita sucikan. Itu maka perlu berguru. Ini kadang orang AC-nya rusak, dibawanya ke tempat AC. Mobilnya rusak, dibawanya ke bengkel. Tapi ilmu agamanya rusak, dibetulkannya sendiri, korslet sendiri. Tanya, mengaji. Makanya kalau pengajian itu buat pertanyaan yang kira-kira memperbaiki amal. Ini nanti pas Ustadz bertanya, ada pertanyaan, tanya yang tidak-tidak. Ustadz, dunia ini peta apa bulan? Apalah pengaruh dunia ini mau peta, mau lonjong terhadap amalmu? Ustadz, ada yang mengganggu pikiran saya ini, sehingga tak konsen saya beribadah. Apa namanya? Nabi Adam sama Hawa itu nikah, pak kuahnya siapa? Apalah pengaruhnya itu terhadap amal? Ini pengetahuan tentang yang begini-begini ini namanya skolastik. Dia tidak menambah amal, tidak menambah iman. Cobalah yang, maka insya Allah target harapan dari mengkaji tasbih subuh ini, supaya jamaah musabbihin lebih yakin dengan posisi tempat dia, dan setelah ini tasbihnya menjadi lebih banyak insyaallah. Amin. Saya tidak mau juga habis pengajian, gimana perkembangan jamaah kemarin? Alhamdulillah bertasbih mereka Pak Ustaz. Kapan habis acara itu? Habis itu tak ada lagi. Lalu kemudian subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifat-sifatkan. Itu makna mensucikan Allah. Bukan Allah itu kotor, Allah maha suci. Maha suci Allah dari yang mereka sifat-sifatkan. Sifat air cair, sifat kayu keras, sifat lampu bercahaya. Mereka tambah sifat-sifat Allah dengan sifat yang tak layak. Contohnya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan Al-Masih anak Allah. Dibantah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Kalau beranak atau diperanakkan, kalau melahirkan atau dilahirkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya kita mensucikan Allah.
Maka disebut di situ setiap menulis nama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang mengatakan menyembah Allah tapi dinodainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada yusyrikun, sekutu-sekutu. Datang sekutu menjajah Indonesia. Orang-orang zaman tua dulu tahu dia arti sekutu. Anak sekarang ditanya, tahu kau sekutu? Seekor kutu Pak Ustadz. Sekutu itu artinya koalisi, bersama-sama, berombongan. Allah tidak berkoalisi, Allah tak punya koalisi. Allah itu tunggal esa, tak berbilang. Itulah makanya Bilal ketika dia diikat, ditimpakan batu besar ke perutnya, ditempelkan kulitnya yang tipis ke atas pasir, dia berkata, Ahad, Ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kenapa? Karena orang kafir musyrik mengatakan ada sekutu-sekutu Allah. Berapa sekutu Allah? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Semua sekutu-sekutu Allah dikumpulkan waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram tahun ke-8 Hijrah. 360 patung, dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari besi, dari emas, dan ada yang dari tepung gandum. Dibuat mereka tepung gandum campur minyak sapi, lalu dibuat sekutu Allah, patung besar, habis itu disembahnya. Pas giliran perutnya lapar, dicuilnya Tuhan itu, dikunyahnya. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka orang bodoh. Orang Makkah jahiliyah itu bukan orang idiot. Mereka orang cerdas. Perjalanan bisnis mereka di bawah Yaman, di atas Yaman Makkah Madinah, Saudi Arabia, di atas Makkah Madinah Syam, 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu perjalanan bisnis mereka, disebut dalam juz 30, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Dingin panas, dingin panas, panas dingin demam. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Berapa negara itu? Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Abu Jahal, Abu Lahab adalah bisnismen ekspor impor. Dan pikir dia jual sawi antar kecamatan. Pedagang sawi jangan tersinggung. Saya ceramah ini ngeri-ngeri sekarang. Takutnya nanti asosiasi pedagang sawi tersinggung, menuntut saya pula, mensomasi. Sekarang lagi tren ini, lapor-melapor nih. Lalu kemudian mereka bukan jahil dalam bidang bisnis, mereka bukan bodoh dalam bidang ekonomi, mereka jahil dalam bidang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang beramal ini kan pikirannya matematik. Kalau saya buat ini saya dapat apa? Kalau saya melakukan ini saya untungnya apa? Begitu juga dengan tasbih ini. Saya kalau bertasbih dapat apa Pak Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti amal kita akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang timbangannya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah yang diridai Allah. Ini ayat ini kalau dipahami secara letterlek, nanti Bapak bisa suudzon sama saya. Siapa yang timbangannya berat, dialah yang diridai Allah. Saya ini ringan. Siapa yang timbangan amalnya berat, fa amma man thaqulat mawazinuh,
Bagaimana cara memberatkan timbangan amal? Kata Nabi, memperbanyak tasbih. Yang sudah bertasbih, alhamdulillah. Yang ragu-ragu dengan keutamaan tasbih, dengan mengkaji subuh ini, perbanyak tasbih. Yang sudah ku kasih tahu tak juga bertasbih, innalillah. Tapi jangan gara-gara tasbih lalu kotak sedekah tak jalan. Pas lewat kotak, selama ini dia mau masukkan duit, pas lewat kotak ngasih, cukup bertasbihnya. Masih ada lagi sungai yang mau kita tembok, masih ada lagi lapangan parkir. Memang dulu waktu saya mau tausiah kemari tak bisa karena bangunan belum siap. Waktu itu hanya di mana waktu itu tausiah? Lapangan bola. Hari ini penggalangan dana untuk Masjid Al-Musabbihin, orang-orang bertasbih. Rupanya orang yang bertasbih itu diantaranya dilepaskan dari masalah dan dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu keutamaan orang bertasbih. Jadi kalau ada orang ragu, kata Ustaz Somad, kalau kita bertasbih rezekinya lancar, lepas dari kesulitan. Mana buktinya? Datanglah kau ke Medan, tengok Al-Musabbihin. Ini keutamaan orang bertasbih. Dalam Quran ada tak dalilnya Pak Ustaz? Ada. Kalau dia tidak bertasbih, maka dia akan mati dalam perut ikan. Itulah dia tasbih Nabi Yunus. Subhanallah wa bihamdihi. Bukan itu tasbih Nabi Yunus Pak Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan nun, masuk ke dalam, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa bertasbih dia di dalam. Kalaulah dia tidak bertasbih, kata Allah, lala bisa, pasti dia akan menetap sinin, bertahun-tahun lamanya. Tapi karena tasbihnya dilepaskan Allah, pergi ikan itu ke tepi pantai, dibukakannya mulutnya, dimuntahkannya, keluar dari perut ikan dalam keadaan lemah. Allah kasih dia rezeki, ditumbuhkan Allah di samping tempat dia jatuh di tepi pantai itu pohon yaktin. Yaktin artinya labu. Makanya dokter-dokter, orang medis, kalau ada orang sakit disuruh makan labu. Saya makan labu Pak Ustadz, naik gula darah saya. Iyalah, kolak pula kau makan. Racun semua. White poison, white putih, poison racun, white poison racun putih. Apa itu? Gula. Maka beralihlah ke gula merah. Sekarang minum kopi gula merah. Saya dikasih sama jamaah. Cemana rasanya Pak Ustadz? Makin pahit aja gue rasa. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Santan. Dulu dosen saya di Malaysia, apa kata dia? Kalaulah saya jadi sultan, yang pertama saya lakukan, saya akan potong semua pokok kelapa. Kenapa begitu Ustadz? Karena saya baru dari dokter. Kata dokter yang paling banyak kolesterol, kata dia kelapa. Jadi yang salah bukan labu, yang salah adalah gula sama kelapa. Tapi walaupun begitu, kalau dimasakkan orang, kita makan juga. Jangan banyak-banyak. Saya sampai sekarang tak ada pantang. Selalu banyak jamaah bertanya, Ustadz ada pantangan? Ada satu Pak. Apa itu? Pantang dekat. Asal dekat habis. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa Ustadz makan sikit? Saya makan bukan sikit, sikit-sikit makan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, contoh Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, dilepaskan Allah karena tasbih. Fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Pertama, gelap perut ikan. Yang kedua, ikannya dalam lautan, gelap lautan. Yang ketiga, gelap malam. 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap lautan samudera, gelap malam. Jadi kalau kita dalam 3 kegelapan, utang kredit sudah datang debit kolektor, bini menagih belanja, anak belum bayar uang sekolah, ditagih lagi pajak bumi dan bangunan,
Samalah nasibku macam perut ikan nih Pak Ustaz. Perbanyak tasbih. Subhanallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pikiranmu lurus, hatimu lurus, amalmu lurus, perbuatanmu lurus, hidupmu Allah yang urus. Banyak orang sekarang mengurus yang bukan urusan dia. Urusan Allah pun mau diurusnya juga. Urus saja ibadahmu, urus saja salat subuhmu, urus saja zikirmu, urus tasbihmu. Allah akan mengarahkan hidupmu. Tapi bukan berarti setelah ini lalu bapak tak bekerja. Saya tak mau juga ini dipahami secara pasif. Besok suami-suami ini tak ada yang pergi kerja. Ditanya sama istrinya, abang tak bekerja? Luruskan niatmu, Allah akan mengurus. Kalau ada suami ibu besok begitu, ibu jangan lawan, ibu diam aja. Nanti insya Allah jam 1, jam 2 dia datang. Cuma makan siang kita, abang luruskan lambung abang, makan siang abang, Allah yang mengurus. Seimbang juga antara doa dan usaha. Ada orang yang asik berusaha, tak mau berdoa, sombong, disangkanya ini punya dia semua. Ada orang yang berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Karena kita disuruh berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena ketika keluar masjid, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah engkau di atas muka bumi. Yang di dekat laut, bawa sampanmu cari ikan. Yang ada tanah luas, tanam kelapa sawit, tanam karet, tanam tumbuh-tumbuhan, tanam tanaman, buah-buahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, tanah saya luas, semua saya tanam. Apa yang kau tanam? Dari mulai musang king sampai kelinci king sampai kucing king. Bagus. Daripada kita mengekspor barang-barang, daripada kita mengimpor, bagus produk ini kita banyak, kita jual, masuk pendapatan untuk umat dan negara, masjid bisa mewah, megah. Maka apakah karena tasbih itu lalu Allah buat pikiran kita jadi semangat bekerja? Apakah dengan tasbih itu lalu muncul ide-ide untuk berkreasi? Apakah dengan tasbih itu disucikan Allah hati dan pikiran, lalu datang malaikat membisikkan inspirasi? Bisa jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti waktu mau sakratul maut. Jadi kalau orang sering bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu pernah tak mengingat lagu, nyanyian, tiba-tiba pas sedang sendiri datang dia terngiang-ngiang. Dinyanyikan waktu siang, didengar di mobil, didengar di handphone, nanti pas malam atau mengigau, terdengar dia mengiang-ngiang. Begitulah tasbih. Jadi kalau kita biasa bertasbih, nanti pas kita mau mati sakaratul maut, malaikat mau mencabut nyawa, terdengar dia mengiang di telinga. Anak kita kan ada membisikkan, Pak Ustaz, apa kau yakin mati di tempat tidur di rumah? Bagaimana kalau di ruang ICU jam 2 malam, security pun tak ada di dalam, sendirian. Siapa yang mau membisikkan la ilaha illallah? Datang tasbih itu terngiang, subhanallah, subhanallah. Tergiring, dibimbing kita dengan tasbih. Lalu akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan kalau orang tak pernah bertasbih, pas mau sakaratul maut, mau mati, apa yang datang ke telinganya? Datang satu lagi. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi nanti ketika sampai masanya, malaikat maut tiba, ajal pun akan berakhir, akan teringat apa yang disampaikan. Betul kata almarhum Ustaz Somad dulu di Masjid Musab bikin. Udah ku bilang kau tak percaya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari tasbih ini adalah istiqamah. Orang yang gagah dengan hartanya, mulia dengan kekuasaannya, maka pada saat dia tempelkan keningnya yang paling tinggi, paling mulia, paling terhormat ke lantai paling rendah, tepat tapak kaki, yang dia ucapkan adalah tasbih. Tempelkannya kening ke lantai. 7 anggota tubuh mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. Itu makanya peci itu begini pakainya. Kadang selesai sholat agak begini, karena menempel dia ke bawah. Ini ada orang saking kan khusyuknya, mana kau mau sembahyang? Tak apa-apa selesai sholat, tapi waktu mau sholat tempel, menempel ke lantai ke bawah. Ketika kening yang tak berani orang memegangnya, yang berani memegang kening Abdul Somad ini sama tukang pangkas, tukang makeup pun tak berani megang. Saya mau masuk TV tapi jangan pakai makeup. Tukang makeup bencong, pegang-pegangnya enggak. Bapak mau di makeup? Enggak, pandai aku makeup sendiri. Ada tisu, bersihkan, semprot-semprot, bersih sendiri. Karena kalau tidak berkeringat, muka kita nampak. Sangka orang habis lomba lari mengejar studio. Kening kita ini tak ada yang berani memegangnya, maka ini kita tempelkan ke tempat paling rendah tapak kaki. Walaupun pejabat nanti yang datang ke musabbihin, walaupun jenderal bintang 4 datang kemari, petantang petenteng dia, tak mau ditempelkannya ke lantai. Allahu Akbar, ditempelkannya ke tiang. Tak sah. Selama kau sehat tak sah, kecuali sakit. Tapi kalau sakit di atas kursi, ya Allahu Akbar. Rukuknya agak miring sedikit, sujudnya lebih ke bawah. Ada yang bilang, Pak Ustaz, kalau kita sakit katanya kita tempelkan ke spring bed. Siapa bilang? Tidak disyaratkan. Yang menempel itu kalau kita sehat ke lantai. Ketika kening yang paling tinggi, paling mulia, tak ada yang berani memegang, ditempelkan ke tempat paling rendah, tapak kaki diinjak-injak, yang keluar dari mulut adalah Subhana Rabbiyal A'la. Aku rendah, aku hina, aku tak punya apa-apa, yang tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ini ngomongnya kalau cerita masalah rendah hati bukan main lagi. Tapi dia sendiri pun sombong, duduk di atas kursi. Disediakan, tak akan pula tak kududui. Kalau tak disediakan, berdiri. Saya tahu dia ceramah, maka duduk. Tapi tak boleh terlalu lama duduk di kursi ini. Hanya 60 menit. Sesuai yang tertulis 600 ml. Aini kuah. Jangan pilih air yang lain. Aini kuah. Kenapa Ustaz iklankan Aini kuah? Aini kuah inilah yang membawa saya ke tempat penumpukan air. Ternyata mereka membelikan beras untuk fakir miskin dan du'afa. Dibawa saya ke Lok Semawi, tempat pengempakan air ini. Air ini dibacakan ayat-ayat Quran dan tasbih di tempat. Ternyata air ini kalau dibacakan tasbih, maka keluar molekul-molekul cahaya. Air merespon tasbih. Yang menulis bukunya bukan orang Medan, tapi orang Jepang. Apa nama bukunya? The Miracle of Water. Miracle, keajaiban. Water, air. Keajaiban air. Ternyata air merespon bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Merespon air. Dan jangan lupa, badan kita ini berisi air. Air apa? Darah. Darah itu kalau dengan air menyatu. Tapi kalau darah dimasukkan minyak, menggumpal. Darah dimasukkan gula. Makanya jangan banyak gula, jangan banyak minyak dalam darah. Tapi air kita ini merespon baik kalau kita banyak bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat kartu kuning pun habis waktu. Jadi saya mulai jam 6. Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Ada beberapa pertanyaan yang masuk.